Lalu kemudian langsung ke paragraf berikutnya, wa zakara li kulli qismin min hadhil khamsa amsila ila an qala wal bid'ah manduba amsila minha ihdatsur rabat wal madaris. Ya, bid'ah yang dianjurkan itu ada beberapa. Bid'ah itu dianjurkan. Satu, membuat ribat-ribat. Ribat itu kalau di Yaman tempat ngaji dan zikir. Maka alhamdulillah kami di Jakarta kita buat ribat. Ribat tempat ngaji plus tempat zikir. Semoga nanti antum para asatidz buat juga ya. Wal kalam fi daqa'iq tasawuf. Belum. Wa kullu ihsan lam yu'ad fil asr al-awwal. Semua yang baik-baik yang belum dibuat di masa Rasulullah dan masa sahabat dan tabi'in, maka disebut dengan bid'ah mandubah. Di antaranya salat tarawih. Umar bilang apa? Sekeren-keren bid'ah yaitu ini. Ni'matil bid'atu hadhihi. Jadi ada bid'ah keren, itu Umar ya. Wal kalam fi daqa'iq tasawuf. Ini yang ngomong siapa nih? Izzuddin bin Abdus. Maka jangan gengsi lagi ngomong tasawuf. Karena Izzuddin bin Abi Salam mengatakan berbicara mengenai kehalusan ilmu tasawuf itu bagian dari mandubah. Maka belajar kitab Ihya Ulumuddin. Ustadz kita udah ngerti kok mana hadis dhaif, mana yang tidak dhaifnya. Ya, ngaji aja sama mereka. Ini kan banyak nih mereka-mereka ini. Jangan antum anggurin aja mereka ya. Ternganggur ustadznya. Saya lihat ustadz-ustadz itu ilmunya udah banyak, tapi yang diajarkan bid'ah lagi, sunnah lagi. Kapan ngaji tasawufnya? Ya kan? Kapan ngaji akidahnya? Baik. Lalu jam'ul mahaf apa lagi? Wafil jadal, ilmu mengenai jadal. Kita sudah bahas waktu di Al-Falah bahwa jidal untuk ilmu itu dianjurkan ya. Jam'ul mahafil istidlal fil masail in qusida bidzalik. Membuat event-event pembahasan-pembahasan untuk memahami dalil-dalil yang sahih. Bidzalika wajhullah, in qusida bidzalika wajhullah, jika diniatkan untuk mencari ridha Allah taala. Lalu ada perkataan penting di sini. Imam Baihaqi nukil dalam Manaqib Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berkata al-muhdatsat, bahwa perkara baru itu ada dua macam, dorbani. Dorbani bukan dua pukulan, tapi naw'ani. Dua macam ya. Ma'uhdisa mimma yukhalifu kitaban, yang baru menyalahi kitab, sunnah, athar, ijma'. Fahadhil bid'ah dolalah. Berarti yang pertama bagi bid'ah jadi dua siapa? Imam Syafi'i. Kalau antum bilang yang membagi bid'ah jadi dua itu sesat, Imam Syafi'i sesat nggak? Hah? Yang berani bilang begitu, kalau di Mesir langsung diceraikan lagi dari bininya itu ya. Wasani ma uhdisa minal khair la khilafa fihi li wahidin wa hiya minal mazkurat fa hadhihi muhdatsah ghair mazmumah. Satu bid'ah yang tidak bertentangan dengan yang tadi, Al-Quran, sunnah, athar, ijma', maka dia disebut ghairu mazmumah. Baik ya. Kayaknya fokusnya terpecah ya. Insyaallah, tetap suaranya. Emang orang ngaji maulid nih sabar-sabar emang ya. Nah, ini teksnya sudah sama. Nah, langsung ke 56. Di 55, jadi ada seorang sufi bermazhab Maliki namanya Abu Abdullah Ibn al-Hajj ya, menulis kitab Al-Madkhal. Bayangkan ini sufi. Jadi sufi dulu juga ada ahli fikih dan membid'ahkan maulid. Kenapa? Deskripsinya, pemahamannya tentang maulid tidak sesuai dengan orang yang melakukan maulid ya. Isinya tidak jauh beda, namun kemudian langsung ke 61 ya. 61 hasilu ma dzakara annahu lam yuzammal maulid atau lam yuzammal maulid bal zamma ma yuhtawa alaihi minal muharramat wal munkarat. Jadi kritiknya Ibnu Hajj karena praktek maulid di kampungnya di Maroko itu campur baur laki perempuan ya. Orang maulidan besok paginya subuhnya telat ya.
sholat isya'nya nggak berjamaah, tapi giliran makannya berjamaah. Mukul-mukul gendang, tapi kemudian lupa mengingat Rasulullah. Jadi lebih banyak malahinya. Maka kritik Ibnul Hajj lebih berbobot. Kritiknya apa? Kritik isi. Saya teringat kemudian risalah yang ditulis oleh Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang di seberang di Jawa ya. Di sini ada NU kan? Ada NU, tapi saya nggak tahu lurus apa bengkok ya. Terserah antum itu ya, antum urus sendiri dah itu. Terlepas dari semua itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah mengharamkan buat maulid. Ajib gak tuh? Jadi Hadratus Syekh mengharamkan maulid. Itu kitabnya sudah dikumpulkan oleh Gus Isom namanya, Isom ya. Majmu' Rasail, tapi beberapa itu kan karya beliau. Di situ ada fatwa bahwa buat maulid haram. Kenapa? Karena dulu buat maulid di zaman itu persis seperti yang dikritik oleh Ibnul Hajj. Jadi dulu mereka kalau buat maulid campur baur laki perempuan, terus ada dangdutan saweran. Tahu nggak? Dangdutan saweran. Maka kemudian Syekh Hasyim Asy'ari memfatwakan maulidan itu tidak boleh. Nah ini khasnya keluarga Hasyim Asy'ari, kemudian anaknya, cucunya, sampai ke Gus Dur itu ya. Jadi mereka selalu buat fatwa. Fatwanya itu selalu bikin perubahan. Setelah Hasyim Asy'ari buat fatwa itu, apa yang terjadi? Murid-muridnya pulang kampung buat maulid, tapi tidak ada lagi saweran, nggak ada lagi ikhtilat laki perempuan, nggak ada lagi. Akhirnya fatwa itu bawa berkah. Jadi ini ciri khas kelompok keluarga Hadratus Syekh. Maka Gus Dur itu saya rasa seperti itu ya. Gus Dur itu kan dulu waktu tahun 90-an ngomong gak usah pakai assalamualaikum, pakai selamat pagi aja. Akhirnya Roma Irama langsung kalau konser assalamualaikum ya, jangan terlalu. Terus orang baca berita langsung kemudian pakai assalamualaikum. Semua pakai assalamualaikum, dan itu kemudian menjadi latah di mana-mana orang baca assalamualaikum. Jadi emang dari turunan genetiknya begitu. Buat fatwa yang kontroversial supaya muncul yang baik. Maka kalau ada ulama nyeleneh, jangan kemudian kita hujat dulu, kita tunggu dulu efeknya setahun 2 tahun. Ya, nah, ini saya belajar dari fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kita coba lihat kritik Imam As-Suyuti. Wa hasil ma dzakara annahu lam yazumma al-maulida bal zamma ma yuhtawa alaihi min al-muharramat. Jadi Ibnul Hajj As-Sufi tidak pernah mengkritisi maulid eksistensinya, tapi yang dikritisi apa? Isinya. Kalau isinya bid'ah, maka hukumnya mazmumah. Kalau isinya hasanah, maka dia menjadi mandubah. Ya, nah, intinya sama ya. Nah, lalu halaman 63. Di halaman 63 kalamul Hafiz Abdul Fadl Ibnu Hajar fi Amalil Maulid. Teman-teman semua, kalau disebut Syekhul Islam, antum ingatnya siapa? Halo. Kalau disebut Syekhul Islam, ingatnya siapa? Wah, ini udah kena jajah semuanya. Kalau orang bermazhab Syafi'i ngomong Syekhul Islam bukan Ibnu Taimiyah. Itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan muridnya Zakaria Al-Ansari. Itu yang disebut dengan Syekhul kalau orang bermazhab Syafi'i. Kalau bermanhaj Salafi, Hanbali, disebut Syekhul Islam baru Imam Ibnu Taimiyah. Jadi setiap mazhab punya gelar masing-masing. Sudah mulai paham? Ya. Jadi jangan biar keren Syekhul Islam. Boleh kita sebut Syekhul Islam, tapi jelas-jelas. Ya, Syekhul Islam yang mana? Biar jelas ini barangnya namanya ke siapa? Syekhul Islam siapa nih? Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Ibnu Hajar. Sekarang coba lihat. Waqad su'ila Syekhul Islam Hafizul Asri. Telah ditanya guru kami Syekhul Islam yang paling hafal di zaman ini, Imam Abdul Fadl Ibnu Hajar, mengenai amal maulid. Dijawablah oleh beliau, aslu amal maulid bid'ah. Pada dasarnya betul. Jadi ini jujur dulu, amal maulid bid'ah. Apa arti bid'ah secara lughatan, secara bahasa? Ihdas, membuat baru yang lam yakun fi ahdi Rasulillah, yang tidak ada di zaman Nabi. Jadi kita juga bilang kok ini nggak ada di zaman Nabi.
Seperti imam kita bilang. Lalu lam yunkan an ahadi minas salafis saleh. Tidak ada ulama salafus saleh mengamalkannya. Minal quruni salasah, dari 3 abad pertama. Walakinna ma dzalik, namun faqad ishtamalat ala mahasina wa diddiha. Namun isi maulid itu positif. Dan juga wa diddiha, ada juga yang tidak positif. Nah, diakui semua beliau ya. Tapi antum tahu nggak, Imam Ibnu Hajar selesai menulis kitab syarah Bukhari, namanya Fathul Bari, 10 hari lebih kurang, itu kemudian buat 3 hari 3 malam menjamu semua yang hadir. Jadi dibuat tasyakuran. Kenapa? Karena beliau selesai mensyarah kitab sunnah Rasulullah, yaitu Sahih Al-Bukhari. Faman taharra fi amaliha al-mahasin wa tajannama diddaha kana bid'ah hasanah wa illa fala. Jadi beliau buat 2 definisi. Jika orang buat amal maulid di dalamnya banyak yang positif, maka dia bid'ah yang hasanah. Jika itu negatif, maka dia bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tercela. Ini imam ahli sunnah gak nih? Yang paling paham Sahih Bukhari di dunia ini adalah Imam Ibnu Hajar. Setelah Imam Bukhari adalah Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan buat maulid itu tergantung isinya. Jika jelek maka hukumnya haram, jika bagus isinya maka hukumnya. Tiba-tiba ada orang yang tidak selevel Ibnu Hajar bilang nggak begitu. Kita ikut siapa? Ibnu Hajar aja, Syekhul Islam ya. Jadi sudah jelas Syekhul Islam kita siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan dimajemukkan ya, disemarakkan bahwa qala Syekhul Islam Ibnu Hajar, qala Syekhul Islam Ibnu Hajar. Lalu Ibnu Hajar mengatakan zahara li takhrijuha ala aslin sabit wa huwa ma sabata fi sahihain min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah. Jadi beliau mentakhrij itu artinya menelusuri hadis-hadis sampai ke isinya, sampai ke sumbernya. Apa kata beliau? Terdapat dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasannya Nabi qadimal Madinah, masuk ke Madinah, fawajadal Yahud, lalu mendapati Yahudi yasumuna yauma Asyura, puasa di hari Asyura. Fasa'alahum faqalu, lalu Nabi nanya, kalian puasa apa ini? Lalu mereka jawab, yaumun aghraqallahu ta'ala fihi fir'auna. Ini hari Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Wa najja Musa, lalu membebaskan Nabi Musa. Fanahnu nasumuh, maka kami berpuasa syukran lillahi ta'ala, bersyukur karena Allah ta'ala. Ini hadis apa hubungannya dengan maulid? Ada perintah maulid nggak di situ? Enggak. Tapi apa di situ? Syukuran. Tapi syukurannya dari mana? Menqiyas. Jika orang Yahudi buat syukuran dengan cara berpuasa 10 Muharram, masa kita nggak boleh buat syukuran ketika Nabi kita lahir? Ya. Kalau Nabi Musa nggak selamat, maka Yahudi nggak punya agama. Bahkan Yahudi mungkin udah nggak ada. Kalau Nabi tidak lahir, kita kenal Islam nggak hari ini? Lebih mulia keselamatan Nabi Musa atau kelahiran Nabi Muhammad SAW? Nah, itu intinya. Itu inti dari bagian ini ya. Maka tanda syukur kepada lahirnya Nabi SAW dibuatlah maulid Nabi SAW ya. Maka di sini dikatakan fayustafad minhu fi'lu syukur lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin wa yu'adu dhalika fi nazir dhalika al-yawm min kulli sana. Berdasarkan itu syukuran, selamatan, nah apapun namanya, orang Melayu bilangnya apa? Syukuran, mendoa. Kalau di kampung saya mendoa. Kalau di Jawa kampung istri saya selamatan, tasyakuran. Nanti orang bilang, wah Ustaz Rozi jadi NU. Enggak ya, ini gak ada kaitan. Sebelum ada NU, imam ini sudah ngomong, Ibnu Hajar NU enggak? Enggak, itu masalah antum paham sejarah aja enggak? Jadi amal ini bukan NU yang buat, tapi ini sudah ada sebelum NU. Ini bukan debat NU dengan Muhammadiyah, bukan NU sama Salafi. Ini masalahnya kamu paham Syekhul Islam atau tidak? Ya. Jadi syukuran itu
boleh dilakukan setiap tahun seperti orang Yahudi melakukannya setiap tahun. Apa kata Nabi? Nahanu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak tasyakuran terhadap keselamatan Nabi Musa daripada Yahudi. Kalau kita kias gimana? Kita lebih berhak, lebih pantas, lebih patut mensyukuri kelahiran Nabi SAW daripada keselamatan Nabi Musa. Sudah mulai paham? Wah, udah beres ini. Udah selesai ini udah. Udah nih, udah selesai sudah ya. Nah, maka berdasarkan ini, bolehlah kita katakan bahwa kitab ini husnul maqsid fi amalil maulid, ingin mempertegas bahwa amal maulid bukanlah bid'ah yang mazmumah. Maka dia tidak termasuk kepada kullu bid'atin tolalah. Dia termasuk kepada yang ni'matil bid'atu hazihi. Saya itu berharap ada Umar hari ini yang berani ngomong ni'matul bid'atu hazihi ya. Nanti kayaknya yang wajahnya mirip Ustaz Elfi Syam ini ya. Nanti bilang apa? Sebagus-bagus bid'ah itu ini, kama qala Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ada yang lebih ajib, ini bagian penutup. Guru dari guru kita, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah, ini syekh-syekh, ustaz-ustaz kita ini udah pada kesana nih ya. Karena orang Azhar kalau datang ke Rusaifah itu disambut luar biasa. Kenapa? Sayyid Muhammad doktornya di Al-Azhar, benar ya? Dan anaknya sekarang Sayyid Ahmad juga doktor di Al-Azhar. Maka mereka mengatakan kami nuhibbul Azhar, nahnu abnaul Azhar. Kalau saya abna'u Ciputat. Nggak nyambung ya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki nulis dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Nanti next silakan dibuat kajian khusus kitab itu dengan para ustadz-ustadz kita di sini. Mereka sudah dapat ijazah itu semua dari guru-gurunya. Bedah itu kitab. Apa kata beliau? Itu menakjubkan sekali. Jika amal maulid itu adalah cara mengenal Rasulullah di zaman ini, maka maulid bisa menjadi bid'ah wajibah. Sesuatu yang wajib. Ajib nggak tuh Sayyid Muhammad? Makanya wajar waktu Ustadz Adi Hidayat nukil Sayyid Muhammad langsung ditazir oleh ustadz-ustadz yang anti Sayyid Muhammad. Apa kata mereka? Sayyid Muhammad tauhid Makkah. Apa tauhid Makkah? Berhala Makkah. Allah. Berani mereka bilang wali Allah, ulama, ahli hadis, ahli fikih, dari kakek moyangnya sudah ngajar di Masjidil Haram sebagai tauhid Makkah. Cuma karena punya gelar Sayyid, mereka mengharamkan gelar Sayyid. Sayyid itu Allah. Enggak. Rasulullah bilang sendiri, Hasan Husain itu Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Hadis sahih. Hasan Husain itu Sayyid. Disebut Sayyid. Ya. Jadi berdasarkan itu, maka amal maulid, jika isinya positif, isinya mengenalkan kita kepada Rasulullah, mengenangkan kita perjuangan Rasulullah, maka dia bisa wajib minimal sunat. Maka saya bermazhab seperti mazhabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya. Langsung soal jawab. Baik, fadhal. Alhamdulillah, tampaknya kitab ini sudah diulas sampai habis. Walaupun tidak semua kalimat kita bahas, tapi cukup untuk menerangkan secara keseluruhan apa kandungan yang terdapat di dalam kitab ini. Selebihnya nanti silakan ditelaah lagi masing-masing. Sebelum kita pemberian sanad, mungkin ada di antara ikhwan sekalian yang ingin berdiskusi, mungkin satu atau dua orang. Kalau ada saya persilahkan, kalau tidak ada langsung kita pemberian. Ada Ustaz Ilham, ada lagi yang lain? Mungkin Ustaz Ilham duluan, silakan. Langsung saja. Terima kasih Ustaz. Yang pertama yang saya perhatikan kalau di masyarakat yang awam dalam maulid, perayaannya kadang mereka merokok gitu Ustaz. Itu apa termasuk maulid yang ini Ustaz? Yang apa? Jelek dalam yang sederhana saya. Iya, ya. Syukran, jazakallah khair, sudah ditangkap pertanyaannya. Ada lagi yang ingin diskusi? Silakan Ustaz Yusuf, fadhal. Pertama, orang yang menolak maulid itu kan cara pandangnya sama bikaumin. Kalau kita Nasrani ada Isa, kenapa kita mengikut? Itu yang pertama. Pada kita
batinnya atau zahirnya. Kemudian kitab Maulid ada disebutkan Nur Muhammad. So, Bagaimana? ini borong nih. Baik, ini Selesai sudah. pertanyaan. Ini sampai asar nih jawab. Baik, sudah jazakallah Ustaz Yusuf. Dua pertanyaan kita minta dulu. Nanti setelah ini kita buka lagi sesi tanya jawab, dan ibu-ibu yang mungkin suaranya tak bisa sampai kemari, mungkin bisa saja melalui WA ke grup atau yang ikut grup Sunan Mustafa boleh langsung dikirim di sana, atau kalau ada bawa pena ditulis saja. Tapi kalau bisa dalam waktu yang agak cepat. Setelah ini kita beri kesempatan ke ibu atau ada ikhwan yang lain yang ingin bertanya. Baik, Ustaz, mungkin direspon dulu dua pertanyaan tadi, Ustaz. Baik. Merokok saat maulid, gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya dibalik lagi, hukum rokok apa? Rokok ada nggak di Quran hukumnya? Ada nggak di sunnah? Ada nggak di ijma? Ada nggak di qiyas? Belum ketemu. Oleh karena itu, karena dia tidak ada dalam hukum yang disepakati, maka dia masuk ke dalam hukum yang diikhtilafkan. Oleh karena itu, ulama kita selalu ikhtilaf mengenai hukum rokok. Terjadi perdebatan, bahkan di Mekah sendiri itu ulama-ulama yang afiliasi dengan Salafi mengharamkan. Tapi Said Muhammad, Syekh Yasin Al-Fadani itu ngisap shisha. Selesai ngaji hadis, baca Sahih Bukhari, ngisap shisha dulu. Karena mereka tidak mengharamkannya, gitu. Tapi shisha beda sama rokok ya, beda Ustaz ya. Aneh belum pernah soalnya. Udah bernazar untuk tidak sama sekali. Saya tidak merokok bukan karena mengharamkan, tapi karena saya bernazar. Guru-guru saya banyak yang ngerokok, baik Arabi ataupun Indonesia, itu banyak yang ngerokok. Lakinna la nuharrimu. Coba. Dan kita kaget ketika ada orang yang nulis bahwasannya rokok itu syirik. Allahu Akbar. Lebih parah rokok atau narkoba? Narkoba sama dengan minuman keras? Sama ya. Minuman keras, peminumnya disebut musyrik atau disebut fasik? Fasik. Masa orang cuma minum rokok disebut apa? Minum rokok. Bahasa Arabnya kan sama ya, syurbu dukhon. Syurbu itu bisa minum, bisa ngisap. Karena minum itu ngisap air. Masa orang yang cuma menghisap rokok disebut syirik? Saya nggak suka emang rokok itu. Tapi saya juga kalau guru kita ngerokok, gimana kita nggak suka sama guru kita? Akhirnya saya tabarukan aja ya. Ya semoga asap dari guruku tidak jadi penyakit gitu aja jadinya. Husnuzon, tapi kita nyesok juga. Apalagi guru-gurunya Ustadz Zul itu banyak yang rokok itu di Padang tuh ya. Hampir semua rokok di Jawa, kiai itu yang rokok. Salah satu parfumnya kiai itu rokok. Allah Akbar. Wallahi saya tidak suka rokok, tapi tidak mengharamkan rokok. Tinggal dibuat setting aja nanti bahwa dilarang merokok selama maulid, tapi harus ada gantinya. Antum kalau nggak ngerokok banyak nyemil. Ngemil tuh nggak ngemil? Ya. Maka orang-orang nggak ngerokok itu dibuat di setting acaranya di ruang ber-AC. Masa dia akan masih rokok? Insya Allah kalau dia punya perasaan dia nggak akan ngerokok ya. Jadi apa hukumnya ngerokok lagi maulid? Tergantung ikut mazhab yang mana. Saya tidak mengharamkannya. Namun minimal kita memakruhkan merokok saat kapanpun, tidak hanya maulid. Kalau lagi sholat haram ya. Benar nggak? Ngerokok lagi sholat ya haram lah. Terus pertanyaan Ustaz Yusuf ya. Apa tadi pertama? Man tashabbaha biqaumin. Kalau tashabbuh itu hadisnya dhaif. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis Abu Daud. Tapi Syekh Albani mencoba untuk menaikkan rate hadisnya jadi sahih, hasan lah ya, hasan li ghairihi. Tapi pas kita cek in sahha, jika seandainya benar maka dia syaz. Kenapa syaz? Syaz itu hadis orang yang sikoh melanggar berbeda dengan yang lebih kuat dari dia. Ini kita sebut syaz. Besok kita bahas ya. Besok kita bahas pembahasan hadis-hadis itu. Ini hadisnya syaz, ganjil, dan hadis ganjil itu dhaif. Hadis ganjil itu dhaif. Kenapa ganjil? Nabi mengatakan ya dalam Sahih Bukhari ya, inni uhibbu ya, aku senang mengikuti an attabi'a ahlal kitab fi ma lam yu'mar. Mengikuti ahli kitab pada hal-hal yang tidak diperintahkan. Contohnya apa? Ahli kitab itu dulu model rambutnya itu ke belakang. Ustaz Hanafi yang mana Ustaz?
rambutnya udah nggak ada ya. Ustaz Anof apalagi udah nggak ada tuh. Jadi ke belakang. Rambut Nabi itu lebat ke belakang. Kenapa Nabi niru ahli kitab? Karena ahli kitab penyembah Allah, monotheism. Dulu di Madinah, Abu Jahal, Abu Lahab, rambutnya belah tepi atau belah tengah. Ya, antum sebut istilahnya jorok sekali itu ya. Jangan disebut. Itu karena yang pakai model begitu orang-orang musyrik, maka Nabi tidak tiru gaya orang musyrik. Namun ketika Fatu Mekah tahun ke-8, semua orang musyrik Mekah masuk Islam. Barulah Nabi belah tengah atau belah samping. Gitu. Jadi tasyabuh itu boleh jika tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah. Kalau gaya fashion nggak ada masalah, yang penting tidak melanggar fikih Islam. Taib. Jadi itu nggak cocok. Yang mengatakan Maulid Nabi sama dengan orang yang memperingati Yesus itu jauh panggang dari api. Yang kedua tentang hudurun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang ini terhijab ya. Orang-orang ini jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man shalla alayya sallallahu alaihi wasallam marrat." Yang salat kepadaku Allah salawat kepadanya 10 kali ya. Orang yang salawat kepadaku raddallahu alaihi ruhi ya. Fa arudda alaihi. Orang yang salawat kepadaku, aku dikembalikan rohku oleh Allah, lalu aku menjawab salam orang itu. Itu Nabi yang ngomong dan hadisnya sahih. Ya, sahih li ghairihi minimal. Di hari Jumat apalagi ya, inna salatakum ma'rudah alayya, salawat kamu langsung disampaikan kepadaku. Berarti hadir nggak? Hadir. Nabi sekarang di alam apa? Alam jasad atau alam roh? Alam roh. Kecepatan roh itu melebihi kecepatan jet, kecepatan cahaya, karena roh itu adalah inti-inti dari cahaya. Maka orang salawat hari ini, Nabi hadir menjawab saat itu. Apakah hadir di sana? Hadisnya sama aja, karena roh itu dekat. Al-arwah junudun mujannadah. Roh itu dekat. Jadi benarkah hadir? Ya benar hadir. Hakiki, benar itu hakiki. Namun kita nggak usah bilang-bilang. Nanti orang yang nggak paham cari-cari masalah. Apalagi bilang-bilang di nama Indonesiaku ya. Nanti jadi fitnah. Jadi fitnah, karena nggak semua orang siap mendengarkan itu. Utsman bin Affan sebelum wafat, beliau ketemu Nabi. Nabi jemput beliau. Dinukil dalam Zuhud Imam Ahmad, kitab Zuhud Imam Ahmad. Besok pagi dicerita ke Abu Hurairah. Abu Hurairah udah tahu, wah Utsman mau meninggal hari ini. Bener, subuh-subuh tusuk. Meninggal sudah. Oke, yang ketiga tadi Nur Muhammad. Nur Muhammad itu istilah ulama-ulama sejarah dan ulama-ulama ahli zikir dan sufi ingin menyebutkan tentang makna hadis. Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah jadi nabi, Adam masih tanah, belum ada. Apa yang ada? Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi itu boleh disebut ruhun Nabi. Di hadis Imam Tirmizi ini dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Bughyah. Apa kata beliau? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Al-qalam itu adalah nama lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama lain dari Nur Muhammad ya. Bahkan nama Nabi itu kalau di kita baca kitab Dalail Khairat itu ada 200 lebih. Tapi Imam Suyuti, pengarang kitab ini, mengatakan nama Nabi lebih dari 400. Salah satu namanya Nur. Ya, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nur Muhammad itu beda dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itulah yang berpindah-pindah kepada nabi-nabi. Dan Nur Muhammad itulah yang pertama Allah ciptakan. Ya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Al-qalam itu Nur Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Jadi nama lain dari Nabi SAW al-qalam. Jadi Nur Muhammad bukanlah bid'ah, itu bagian dari tradisi ulama Ahlus Sunnah untuk mengenal Rasulullah SAW. Jadi itu boleh. Ya, kajian Nur Muhammad kajiannya panjang, itu berjilid-jilid. Yang paling bagus Imam Ibn Arabi mengarang kitab An-Nur Al-Muhammadi. Ya, An-Nur Al-Muhammadiyah. Itu dia bagus sekali kitabnya, silakan dikaji. Cuma sayang di Indonesia ada tarekat yang kemudian namanya Asoliyah. Sebagian mursyidnya ketika udah nyampe kajian kitab ini nggak sholat. Nah itu kita sedihkan.
Akhirnya muncul image kalau sudah nyampe pemahamannya nggak sholat, padahal itu tidak mu'tabarah. Maka tidak ada namanya tarekat mu'tabarah, namanya asaliyah, nggak ada. Padahal kajiannya ada dasarnya dalam kitab Imam Ibnu Arabi, ya. Baik. Khalas. Ada lagi? Baik, ada yang bertanya melalui kertas. Saya minta guru kita menjawab yang ini dulu ya. Iya. Cek. Main coba. Main situ sama abang. Bismillah, saya ingin bertanya Ustaz. Bagaimana cara menghadapi teman-teman kita ketika meminta tentang dalil tentang bid'ah hasanah, dan kita menjelaskan dalil tentang para sahabat Nabi yang tidak melakukan perkara NU, perkara apa ini? Tetapi mereka tetap kekeh mengatakan bahwa para sahabat itu hidup pada zaman Rasulullah dan Rasulullah melihatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak hidup di zaman Rasulullah itu? Bagaimana ya Ustaz cara menghadapi Kawan-kawan, oke. ya, menanggapinya, karena banyak teman saya yang begitu dan juga termasuk keluarga di rumah. Jazakallah Ustaz. Mohon bagaimana cara meresponnya mungkin Ustaz? Oke. Tadi kita sudah sebut riwayat Umar. Apa kata Umar? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Jadi ada kok ulama sahabat yang mengatakan bid'ah itu baik. Katanya kalau ulama sahabat sudah ngomong berarti jadi dalil. Lau kana khairan la sabaquna. Kan gitu. Kalau itu baik pasti mereka sudah dahulu mengatakannya. Ini ada yang ngomong. Ini ada yang ngomong. Berarti sudah cukup bahwa mereka itu mungkin sebagian tidak pantas untuk diintisabkan kepada salaf. Yang salaf itu ya kita. Cuma kita karena merasa diri kita sok tawaduk dikit, jadi nggak pernah ngaku salaf ya. Ya ustadz kita ini nggak pernah ngaku saya salaf nggak pernah. Karena takut seandainya kalau nggak ntar gimana. Namun kita sediakan hujah di hadapan Allah Ta'ala. Tanya semua ustadz kita, mereka sudah siapkan hujah di hadapan Allah dalam semua amalnya. Ya, semuanya. Tanya Ustadz Hanafi, tanya Ustadz Aldo, Ustadz Zul, semua ustadz ini, mereka sudah sediakan dalil-dalil di hadapan Allah untuk semua amal-amalnya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, telusuri perkataan Umar. Yang kedua, baca Sahih Bukhari mengenai tentang Al-Quran. Saya sudah sebutkan kemarin ya, bahwa Umar sama Abu Bakar beda faham mengenai bid'ah. Kata Abu Bakar, hei Umar, masa kita melakukan yang Nabi tidak lakukan? Berarti konsep Abu Bakar, bid'ah itu yang Nabi tidak. Tapi Umar bilang enggak, ini ada maslahatnya, ini untuk anak cucu kita. Berarti sudah dua mazhab. Maka dari kemarin saya menyebutkan Umar itu Abul Bid'ah Al-Hasanah, bapak bid'ah hasanah, the father of bid'ah hasanah. Ya, ya abi bid'ah gitu ya. Dan kita bersyukur kepada Allah ada Umar. Dan Nabi mengatakan itu Umar al-muhaddas. Umar itu selalu dapat ilham. Kalau antum ahlul hadas. Umar al-muhaddas. Gitu. Jadi yang kedua, jangan sering-sering lah kawan sama mereka. Ya, berkawanlah sama murid-murid ustaz kita ini ya. Nanti biar dalilnya sore. Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan temannya. Temannya A, dia akan ikut A. Kecuali antum sudah berkarakter irsyad, mursyid, influencer, bisa mempengaruhi orang. Kita ada, mereka langsung berubah. Kalau kita sudah karakter itu, maka kita nggak perlu perhatikan teman kita siapa. Tapi kalau belum karakternya karakter mempengaruhi orang, masih dipengaruhi, carilah kawan-kawan yang baik-baik. Kita nggak larang kok ya, piknik itu wajib ya. Wajib piknik nggak? Siru fil art. Biar piknik kajian juga. Saya akan minta Ustaz menjawab dua pertanyaan lagi. Satu pertanyaan sudah ada di kertas. Tadi ada saudara saya di sana sudah angkat tangan yang pakai shawl. Fadhil, saya agak keraskan suaranya. Assalamualaikum.
Ya, oke. Oke. Ya, siap. Nah, ini penting sekali di kitab Bulughul Maram, tapi disyarah oleh Son'ani ya. Sebelum kita jawab, kita harus tahu dulu si pengarang kitab ini siapa, man huwa. As-Son'ani tahu siapa dia? Dia bukan ahlu sunnah, dia Zaidiyah. Tapi kata Al-Habib Ali Al-Jufri, Zaidiyah itu aqrabus syiah ila sunnah. Yang terdekat ke ahlu sunnah dari kalangan syiah ada syiah Zaidiyah. Kenapa Zaidiyah tidak pernah hujat Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi mengatakan Ali lebih mulia? Zaidiyah itu akidahnya banyakkan ikut siapa? Mu'tazilah. Kecuali dua orang ini, Son'ani dan Syaukani, itu akidahnya cenderung ke salaf, cenderung ke salafiyah. Nah, Son'ani kemudian dia berinteraksi dengan gerakan Wahabiyah. Jadi di zaman itu ada Muhammadul Wahhab dan dia puji di awal, tapi kemudian dia tolak lagi. Dia tolak lagi. Karena di Yaman itu antara orang Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah mirip kayak NU sama Muhammadiyah. Bedanya orang Zaidiyah nggak pernah kunut dan nggak pernah ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Itu berarti dia bukan Zaidiyah. Jadi kalau di Yaman ada orang ngomong ila hadrati, berarti dia Ahlus Sunnah tarim. Ya, tarim, hudaidah ya. Itu pasti kelompok habaib tuh. Tapi kalau dia nggak ada kunut, nggak ada ila hadrati, ila ruhi, berarti dia seorang. Nah, saya dulu dilarang menikmati kitab itu oleh Syekh Hasan itu, lalu beliau ngamuk-ngamuk sampai gebrak meja. Apa kata beliau? Kalian ini baca kitab ahlu sunnahnya belum beres, udah pindah ke kitab ahlul bid'ah. Siapa ahlul bid'ah yang dimaksud? Son'ani. Maka teman-teman semua cari kitab Bulughul Maram dengan syarah ahlus sunnah. Tanya ke ustaz-ustaz kita, mereka punya semua. Maka yang ngajar di pesantren ganti kitabnya. Masa kita kritik Syiah tapi kita pakai kitab mereka? Ya. Nanti disebut orang apa? Ente jahil murokab, kan kita marah-marah nanti ya. Nah, jadi saran saya nanti Ustadz nanti ganti kitabnya ya. Sudah ada kitabnya apa? Oke, Syekh Nuruddin Etir sudah punya syarahnya. Saya juga ketemu di India itu juga banyak syarahnya. Salah satunya Nuruddin Etir, I'lamul Anam ya, fi syarhi Bulughil Maram. Yang karangannya Kiai Muhajirin bagus itu. Yang Bekasi ya. Betul. Nanti cari Ustaz, ada karya ulama Indonesia. Karangan Bu yang Alawi bagus juga, Al-Ibanatul Ahkam. Ya, silakan. Ini sudah banyak referensi. Silakan cari Bulughul Maram 2, 3, berarti 4 ya. 4 syarah tadi. Berarti banyak ahlus sunnah. Kenapa cari ahlul bid'ah? Son'ani. Ya, Zaidi. Kita tidak akan menghujat Zaidiyah. Kita nggak perlu menghujatnya karena cukuplah ikhtilaf ini sebagai bahwa kita beda sama mereka. Sudah cukup, selesai ya. Lalu gimana kirim Fatihah untuk ini dan itu, untuk hajat ini dan itu adalah bid'ah. Kalau Son'ani terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah, maka dia sudah berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah pernah baca 40 kali Fatihah subuh-subuh, setelah subuh, lalu ditanya untuk apa ini? Dia jawab, li kay yaftahallahu alayya makna hadhil ayat, supaya Allah bukakan kepadaku makna ayat-ayat ini. Jadi selevel Ibnu Taimiyah itu punya wirid 40 baca Fatihah. Makanya Ibnu Taimiyah walaupun kontroversial, karya-karyanya menjadi fenomena. Antum baca bukunya, buku-buku yang begitu. Jadi mulai hari ini coba ngaji kitab itu bermanhaj, ngajar kitab juga bermanhaj. Jangan kayak lakit orang main comot-comot, jangan. Nah, makanya kita pertahankan sekarang ngajar kitab pakai sanad. Itu sebenarnya maksud kami adalah menghidupkan manhaj itu. Silakan nanti konsultasi sama mereka ini, nanti mereka sudah punya manhaj ya. Untuk awal kitab ini, next kitab ini, untuk mentahi kitab apa ya. Tafadhal. Cukup? Akhir soal. Akhir soal. Soal terakhir. Ada 2 pertanyaan ini Bu ya. Pertama, masalah penetapan hari tanggal Maulid itu kapan? Dan bagaimana hukumnya jika merayakan di luar bulan Rabiul Awal? Masalah teknis. Oke.
tanggal 12 itu betul. Yang paling lengkap menjelaskan itu Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Itu di jilid 1 atau 2 ya. Beliau mengatakan ada beberapa riwayat mengenai tanggal Maulid. Ada Ramadan, ada Rabiul Awal, ada Muharram, ada Rajab, dan ada berbagai macam. Tapi beliau mengatakan ulama memilih tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi beliau sendiri yang mengatakan ulama yang memilih 12 Rabiul Awal. Kenapa tidak jelas tanggalnya? Karena di zaman itu orang Arab belum ihtimam, belum mementingkan tanggal. Ya. Terus, bolehkah di luar Rabiul Awal? Ya boleh, kan Nabi sendiri mengatakan an saumi yaumil isnain, mengenai puasa hari Isnin. Dijawab oleh Rasulullah apa? Zaka yaumun wulidtu fi. Itu hari aku dilahirkan. Maka orang yang puasa hari Senin itu sudah maulidan. Jadi maulidan itu banyak caranya, bisa dengan puasa, bisa dengan baca kitab. Kalau saya maulidan tiap hari, karena baca hadis tiap hari. Ya, jadi nggak perlu lagi seremonial sebenarnya. Tapi ketika ada orang buang seremonial itu, kita ikutin. Kita ikutin ya. Karena itulah cara orang yang jarang ketemu hadis Nabi untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halas? Saya bagi dulu sanadnya atau langsung baca? Saya bagi dulu. Ya, betul. Bantu no. Sana itu capek deh. Nanti banyak kayak ibu-ibu. Kamu buat aja gitu. Terbalik orang ini. Semoga saja cukup ya. Kalau tak cukup nanti kita akan cetakkan lagi. Mudah-mudahan cukup, kita dahulukan yang guru-guru kita. Abang dari sebelah sana juga. Nanti di apa? Stempel. Stempel aja, nggak usah tanda tangan. Ya, jadi insya Allah Kamis malam akan datang. Kami akan bawa stempel. Jadi yang sanad kemarin sama sanad hari ini silakan dibawa Kamis malam, nanti kami akan stempelin. Ya, kami lupa nyetempelkan. Termasuk yang besok juga. Itu biar antum datang juga di Kamis malamnya. Nggak perlu tauqi. Ya, nggak perlu tauqi. Ya, dan tidak perlu tauqi ya, nggak perlu tanda tangan Ustadz. Sudah sah. Tanda tangan, stempel saja sudah mewakili ya. Stempelnya ada sama kami. Insya Allah nanti akan kami bawa di Kamis malam nanti. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Kalaupun tidak cukup, bersabar. Insya Allah Kamis malam nanti akan kita bawa lagi. Ayo Bang, ini belakang masih banyak belum Bang? Bang Adi, belakang masih banyak belum? Ayo. Ayo, dipercepat saja Bang. Yang akhwat. Yang belum dapat nanti ditulis saja namanya ya. Karena yang boleh dapat itu yang hadir hari ini saja. Ya. Gak apa-apa, bagi acak aja dulu Bang. Nanti kalau memang kurang nanti kita cetak lagi. Kalau ada yang dari luar kota, dahulukan ya. Kalau ada yang dari luar kota, dikasih dulu. Berapa lagi yang belum angkat tangan? Mohon maaf. Ya, sekitar 10-an lagi ya. Mohon izin, mohon maaf sekali. Kamis malam kan nanti insya Allah hadir ya. Kamis malam nanti akan kita cetak lagi. Tapi nanti mohon yang belum dapat tadi ditulis namanya nanti melalui panitia, biar nanti kami bisa tahu siapa yang udah dapat, siapa yang belum ya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil mu'ti wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-qasimi. Amma ba'du, fa innal isdad sulamun yartaqi bihi talibul ilmi ila awali madinatil ilmi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sanad itu sulam ya. Sulam itu artinya apa? Tangga yang indah, yang dengan tangga itu kita bisa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut di sini Madinatul Ilmi. Wal ashab wal atba' wal ulama alladzina ja'u min ba'dihi, begitu juga terhubung kepada sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan ulama setelah mereka. Jadi yang berhak sebenarnya disebut salaf, bermanjat salafi, sebenarnya orang yang bersanad. Ya, sebenarnya orang yang bersanad karena bukti genetiknya ada. Ya, bukti genetiknya ada. Selesai. Faman idda'a ala annahu ala manhajihim, siapa yang mengaku bahwa mereka ikut Rasul SAW, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama salaf, ma'a adami ittisali sanad ilaihim, tapi enggak punya sanad yang nyambung,
fahuwa mudda'in kadzib. Itu orang-orang yang ngaku-ngaku kadzib, tapi dia bohong. Fala siqata bi ilmih, maka ilmunya tidak valid. Ilmunya tidak valid. Sama dengan orang ngaku habaib cuma dengan hidung mancung tapi nggak punya silsilah, ya. Wa min ajli dzalik, jadi kalau cuma dengan celana jingkrang, antum punya jenggot, terus antum mengatakan saya salaf, no, nggak bisa. Mana sanadmu? Buktikan kalau kamu salaf. Mana sanad Bukharimu? Buktikan kalau kamu ikut sunnah Sahih Bukhari, ya. Maka meskipun kami ini para asatis di sini semua, kami ini bukan ahli sanad, tapi kami punya sanad. Ahli sanad itu minimal 100 sanadnya, ya, sekarang, ya. Namun karena sekarang musim sudah darurat, guru kami Syekh Ahmad Marwazi, Syekh Abdul Rabb Nazari dan syekh-syekh lain mengatakan unsyuru hadzal ilm. Udah sekarang kita sudah darurat, kamu sebar di mana-mana ilmu ini. Maka karena udah petuah dari guru, ijazah dari guru, kita nggak takut lagi. Kenapa? Di belakang kita ada doa-doa para guru dan ridha. Karena ridha syekh itu ridha Allah, ridha guru adalah ridha Allah. Seperti ridha walid, ridha Allah. Ridha orang tua adalah ridha Allah. Kita sudah sebutkan bahwa jika ada silsilah nasab adalah untuk badan, sedangkan silsilah ini sanad adalah untuk keilmuan. Fa fi hadzal majal, di kalimat berikutnya, sanazkuru sanadana ila al-Imam al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu taala fa naqul ajazani Syekh al-Arif Bilal Faqih Dr. Muhammad Abdul Rabb An-Nazari Al-Alawi an Syekh Hasan Mashat an Husain bin Muhammad Al-Habsyi an Sayyid Ahmad bin Abdullah bin Idrus Al-Bar an Abdurrahman Al-Kuzbari an abihi an jaddihi an Najm Muhammad Al-Ghazi an abihi Al-Badr Muhammad Al-Ghazi an Al-Hafiz As-Suyuti. Wabihada, dengan sanad ini saya ijazahkan siapapun yang hadir, siapa yang mengambil berkahnya dengan sanad yang bersambung ini, kama ajazani masyaikhi khasatan Syekh Muhammad Abdul Rabb An-Nazari. Qulu qabilna lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Amin. Wa usihi bi taqwa muwazati dzikrihi wa iksari salawati ala al-habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Saya pesankan diri saya dan kita semua banyak-banyak salawat, banyak-banyak zikir, tidak kurang zikirnya 300 setiap hari. Itulah kata Imam Sakhawi, aqallu ma shalla alaihi al-habib ila mahbubihi salasami'ah, ya. Sekurang-kurangnya pencinta kepada Rasulullah bersalawat 300 kali, ya. Guru saya ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 3000, ada yang 10.000. Antum 300 saja dulu, ya. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair. Teman-teman sekalian, baik yang sudah dapat maupun yang belum dapat, pada hakikatnya telah mendapatkan sanad daripada kitab ini. Ini cuma sebagai bukti saja